Pernah nggak sih lagi ngeliat broker summary, terus jantung langsung deg-degan, lihat satu kode broker borong saham banyak banget, dan langsung kepikiran, wah ini dia nih kesempatannya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng data ini bukan sebagai sinyal ajaib, tapi sebagai alat yang, ya harus kita pahami dengan benar. Yang jadi pertanyaan kan, apakah data ini beneran sinyal rahasia dari para pemain besar atau bandar? Banyak banget yang percaya begitu. Keyakinan kalau kita tinggal ngikutin jejak mereka, kita bisa ikut untung besar. Tapi emang sesimpel itu? Dan ini dia nih nasihat yang pasti sering banget kita dengar di grup-grup diskusi. Lihat tuh, broker X borong gede, ikut aja. Kedengarannya emang meyakinkan banget ya, kayak nemu jalan pintas buat sukses di pasar saham. Padahal justru pemahaman inilah yang harus kita luruskan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Ini tuh sinyal dari big player atau jangan-jangan malah jebakan? Soalnya di balik angka-angka yang kelihatannya wow itu, ada resiko yang gede banget. Pola pikir tinggal ikutan inilah yang seringnya bikin kita ngambil keputusan investasi yang gegabah. Dan ini nih yang bahaya banget. Salah baca data broker summary itu salah satu penyebab utama FOMO. Tahu kan? Fear of missing out? Rasa takut ketinggalan momen gitu? Nah, gara-gara perasaan ini, kita jadi panik, buru-buru beli. Ujung-ujungnya malah rugi. Jadi, oke, kita mundur dikit yuk. Kita bedah dari akarnya. Sebenarnya broker summary itu apaan sih? Data apa yang mau dia kasih tahu ke kita? Tenang, kita bakal bahas pakai bahasa yang gampang dimengerti biar nggak salah kaprah lagi. Nah, ini dia intinya. Broker summary itu cuma catatan transaksi. Anggap aja kayak struk belanja dari semua jual-beli yang lewat satu sekuritas di waktu tertentu. Kunci utamanya itu di sini. Ini data masa lalu, bukan ramalan masa depan. Jadi ini tuh kayak kaca spion mobil, bukan bola kristal. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita akan bongkar 3 mitos paling berbahaya soal broker summary. Kita pisahin mana yang cuma omongan orang, mana fakta yang beneran bisa jadi pegangan. Udah siap? Mitos nomor 1, si pembeli raksasa. Jadi ceritanya, kita lihat broker X beli banyak banget, langsung mikir, wah, bandar masuk nih. Padahal faktanya gimana? Satu broker itu nasabahnya ribuan loh. Bisa jadi volume gede itu cuma gabungan dari ratusan atau ribuan investor retail kayak kita-kita juga, yang kebetulan beli barengan. Jadi, bukan aksi satu orang. Lanjut, mitos nomor 2, sinyal satu hari. Ini juga bahaya banget nih, ngambil keputusan cuma dari data hari ini aja. Data sehari itu cuma noise, cuma gangguan sesaat. Kalau mau analisis yang benar, kita harus lihat datanya lebih panjang, minimal seminggu atau sebulan, baru deh kelihatan polanya. Dan yang terakhir, mitos ketiga, si peramal harga. Banyak yang ngira aktivitas broker bisa ngeramal harga bakal naik atau turun. Salah besar. Ingat ya, ini tuh lagging indicator alias indikator telat. Dia cuma nunjukin apa yang udah kejadian, bukan yang bakal kejadian. Harga sahamnya sendiri, volume transaksi, dan kondisi pasar itu jauh lebih kuat buat jadi patokan. Oke, mitosnya udah kita bongkar semua. Terus gimana dong cara yang bener? Nah, tujuannya simpel, kita ubah cara pikir kita. Dari yang cuma ngejar-ngejar sinyal harian, jadi bisa nemuin tren yang beneran valid. Gini caranya, simple kok. Pertama, cari broker yang konsisten. Maksudnya dia beli terus atau jual terus dalam periode waktu yang lebih lama. Jangan cuma sehari doang. Kedua, lihat harga rata-ratanya. Dia beli terus walau harganya makin mahal nggak? Nah, itu bisa jadi tanda akumulasi. Dan yang ketiga, ini paling penting. Lihat konteksnya. Bandingin sama grafik harga dan volume totalnya. Nyambung nggak ceritanya? Biar gampang, kita lihat contohnya ya. Coba perhatiin broker X. Selama sebulan penuh, dia itu net buyer. Beli terus di harga rata-rata 1.050, padahal harganya mungkin udah naik. Nah ini kemungkinan besar lagi akumulasi. Terus lihat broker Y, dia malah net seller, jualan terus di harga 1.100. Ini bisa jadi lagi distribusi atau sekedar ambil untung. Kuncinya apa? Konsistensi dalam periode waktu. Nah, biar semua yang kita bahas tadi nempel di kepala, saya udah siapin checklist praktis. Anggap aja ini contekan buat kamu, biar bisa pakai data ini secara rasional. Bukan kebawa perasaan. Jadi, sebelum kamu pencet tombol buy atau sell, coba tanya ke diri sendiri dulu. 1. Datanya udah dilihat minimal seminggu belum? 2. Ada pola yang jelas nggak, akumulasi atau distribusi? 3. Data ini nguatin analisismu sendiri atau malah bikin ragu? Dan yang paling penting, ingat, ini cuma satu potongan puzzle, bukan gambaran utuh.
Pastiin keputusanmu itu logis, bukan karena FOMO. Jadi pesan utamanya ini ya, anggap broker summary itu sebagai alat bantu. Cuma buat konfirmasi aja, bukan buat ngasih perintah. Dia itu asisten, bukan bos. Dia itu peta, bukan bola kristal. Ujung-ujungnya, datanya sih ada di depan mata, tapi keputusan 100% ada di tangan kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah tahu semua ini, kamu siap nggak buat jadi investor yang lebih pintar dan lebih rasional?